penyertaan Tuhan pada minggu ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau yang Allah yang baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasanya Tuhan kami mau datang Tuhan untuk berserah Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Yes, Tuhan. Kau yang bertahta Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kita sama-sama katakan.
sejuk ya, tapi mudah-mudahan tidak membuat kita ngantuk. Saudara sudah siapkan hati ya, tentunya untuk datang ibadah saat ini. Kita konsentrasi sama Tuhan, nikmati Tuhan ya. Waktu pujian dinaikkan tadi, pujian itu yang saya ambil berkatnya pada pagi hari ini, bahwa Tuhan tuh nggak ninggalin kita loh. Janjinya tuh luar biasa buat kita semua ya. Dan dimana tadi lewat pujiannya, lewat pujian itu pengakuan dari kita ya, bahwa janjinya nggak pernah berubah. Kita tuh percaya Tuhan sungguh-sungguh, karena kita tahu ya Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita ya. Dia kekuatan kita, Dia yang selalu menopang hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang membangun kepercayaan. Apa saudara? Membangun kepercayaan. Saudara, jika saudara bekerja di sebuah perusahaan, maka saudara pasti ingin sebuah pencapaian yang baik ya. Prestasi saudara ingin meningkat, karir juga gitu ya. Dan salah satu yang menjadi peran penting dalam pencapaian itu adalah menjadi orang yang dapat dipercaya saudara, sehingga atasan saudara layak mempertahankan saudara sebagai karyawan atau stafnya. Itu dalam perusahaan. Di dalam membangun rumah tangga pun hal ini sangat penting, karena kita tahu bahwa ketika seseorang memutuskan untuk berumah tangga, itu menyatukan dua pribadi. Menyatukan dua pribadi itu adalah susah ya. Lagi pacarannya mah enak gitu, tapi begitu udah memasuki rumah tangga, makanya kenapa harus ada bimbingan pranikah, karena nggak diceritain yang manis-manis aja, harus siap loh saudara udah masuk rumah tangga gitu ya. Menyatukan dua pribadi yang beda latar belakang, terus punya mungkin sifat-sifat yang berbeda, tinggal itu kan begitu udah menikah berjanji komitmen satu seumur hidup gitu ya. Dan mengambil keputusan untuk bersatu itu butuh kepercayaan saudara ya, atau trust. Langsung saudara, dalam kehidupan rohani pun demikian. Sangatlah penting menjadi orang yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, kita harus membangun kepercayaan tersebut. Nggak ujuk-ujuk jadi orang yang dapat diandalkan, orang yang dapat dipercaya. Ada prosesnya, betul ya. Harus membangun kepercayaan tersebut. Kalau di dalam kerohanian, bukan hanya tadi ya, membangun kepercayaan itu trust, tetapi lebih kepada membangun iman atau build faith gitu ya. Jadi kita kalau membangun iman itu akan berpengaruh terhadap etos kerja kita sehari-hari. Percaya nggak saudara? Kalau kita membangun iman kepada Tuhan, itu akan mempengaruhi pasti pekerjaan kita sehari-hari ya. Jadi nggak hanya sekedar build trust aja. Di dalam Kolose 2 ayat 7a, Kolose 2 ayat 7a, kita akan baca sama-sama ya ayat ini. Kolose 2 ayat 7a. Oke, jadi cuma separuh kita baca ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Stop sampai situ ya. Jadi firman ini mengatakan bahwa kita harus berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Dia, di atas Tuhan, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membangun kepercayaan tadi ya. Dalam pekerjaan udah kita mau, kalau dalam pekerjaan nggak gitu-gitu aja pekerjaan. Kita nggak hanya sekedar dapat gaji yang gede, tapi kita tentu ingin dapat penghargaan, pengen jadi orang yang dipercaya. Itu sebetulnya yang harus dicari gitu ya. Di dalam rumah tangga pun gitu, harus terus dibangun kepercayaan, sehingga antara suami dan istri itu begitu percaya, ada keterbukaan gitu ya, rumah tangga akan kuat. Itu harus dibangun kepercayaan itu ya. Nah, di dalam Tuhan dikatakan yang harus diperhatikan dalam membangun kepercayaan itu adalah, yang pertama adalah kedekatan ya. Kedekatan, atau sering dikatakan intimacy. Jadi lebih kepada keintiman ya, bukan hanya sekedar dekat aja, tetapi intim. Hubungan Tuhan dengan Tuhan tuh harus dibangun,
bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan dan menempatkan Tuhan. Itu akan menentukan faktor bagaimana kita membangun kepercayaan. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan selama ini. Kita percaya kan, tadi pujian mengatakan aku percaya Tuhan, hatiku percaya walau badai menerjang, walau ya, yang buruk-buruk gitu ya, hatiku tetap percaya Tuhan. Itu kan di mulut gitu. Itu membangun kepercayaannya seperti apa, saudara? Jadi dikatakan bagaimana kita memperlakukan Tuhan dan menempatkan Tuhan, itu yang berpengaruh terhadap membangun kepercayaan. Jadi kita memilih untuk dekat sama Tuhan apapun yang terjadi. Itu ya, memilih, pilihannya kepada kita. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud menyadari bahwa hanya dekat kepada Tuhan aja dirinya tenang. Terus lepas dari masalah, enggak, kita tahu Daud tuh masalahnya banyak. Ya, bukan hanya mau dibunuh Saul, dikejar-kejar Saul, anaknya pun sama ya, karena menginginkan tahta. Tetapi Daud mengatakan hal ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dia tahu bahwa dari Tuhanlah keselamatan buat dia, gitu ya. Menyadari, kita sesadar-sadarnya bahwa penting dekat dengan Tuhan. Maka kalau kita tahu bahwa penting dekat sama Tuhan, yang perlu disuruh-suruh lagi untuk dekat sama Tuhan, betul? Itu akan otomatis datang sendiri, nggak usah Bapak Ibu gembalanya susah-susah terus ngasih wejangan gitu ya. Tetapi kalau seseorang yang di sininya udah mindsetnya udah diprogram, aku mau milih untuk dekat sama Tuhan, biar bagaimanapun ada masalah ya, menghilang gitu ya. Terus kenapa ada masalah gitu? Enggak kayak begitu, saudara. Masalah ada gitu, tetapi dikatakan kalau buat saudara dekat sama Tuhan itu penting, maka tadi ya, kita akan dengan segenap hati tetap cari Tuhan. Mau sambil ngikutin prosesnya. Caranya dekat sama Tuhan tuh gimana, Ibu Gembala gitu. Dekat sama Tuhan tuh ya dengan mempelajari firman lebih lagi. Jadi bukan hanya sekedar membaca, kita mendengar firman Tuhan seperti ini, tapi kita harus menggali firman itu sendiri dengan lebih dalam. Ya, mau berkomunikasi dengan saudara seiman yang lain, ingat kita juga harus hati-hati di dalam berkomunikasi atau bergaul, karena pergaulan yang salah akan menyesatkan. Jadi pastikan saudara ketika mau mengkomunikasikan tentang iman saudara, terus firman Tuhan, cari saudara-saudara seiman yang bisa saling mendukung dan membangun ya. Nah, cari hamba-hamba Tuhan gitu ya. Jadi kita harus mau lebih mendengar lagi firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman juga. Dilatihnya ya tadi dengan cara ibadah, membaca firman. Jadi begitu saudara, ada kerinduan nih, masalah ada, bikin bete nih, bikin sedih, bikin susah gitu ya. Tetapi saudara, aku tetap datang ibadah, aku tetap mau baca firman Tuhan, aku mau cari kebenaran firman Tuhan, aku mau cari solusinya di dalam kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Itu ya harusnya ya. Dan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan apa? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada solusinya, saudara. Bukan artinya solusinya nyari ke Bapak Gembala, Ibu Gembala, enggak, dari Tuhan. Tapi saudara harus memotivasi dan menyadari, memilih, aku harus ibadah, kalau enggak aku lemah. Aku enggak boleh lewatin jam-jam doa, kalau enggak aku lemah. Aku enggak boleh lewatin baca firman Tuhan, nanti aku lemah, gitu ya. Jadi ibadah itu harus dilatih. Ibadah ini bukan hanya datang ke gereja ya, tadi baca firman gitu. Terus di ayat 13-nya 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi jelas saudara, ketika kita bertekun membaca firman Tuhan, itu akan membangun. Bahkan kita bisa belajar, dikatakan ya, seseorang yang dalam tahap bisa mengajar, tentu dia mau diajar dulu kan, baru bisa mengajar. Nggak mungkin seseorang bisa mengajar tanpa dia melewati proses diajar, betul ya. Jadi kalau kita mau menjadi
Artinya bukan jadi pendeta aja ya. Kalau puji Tuhan kalau di antara saudara nanti ternyata terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, dikhususkan gitu ya. Tetapi mengajar ini akan bisa dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan yang terus tekun, dikatakan tekun menggali firman Tuhan, mengerti bahwa dia udah benar-benar pakem sama firman Tuhan ya. Kalau enggak nanti kebablasan saudara. Yang seperti saya bilang beberapa waktu yang lalu juga ya, ada banyak dalam tanda kutip hamba Tuhan yang mungkin cinta Tuhannya luar biasa gitu, tetapi dia belum fasih gitu ya. Misalnya belum sampai tuntas bahas firmannya cuma dalam sekian gitu, tapi dia udah misalnya men-sharekan di medsos gitu, sehingga akhirnya jadi salah gitu. Kalau udah yang keluar gitu ya, susah ditarik lagi, apalagi kalau udah dilihat oleh puluhan ribu netizen gitu ya. Sulit itu, apalagi kalau berani ngambil resiko gitu. Jadi kita harus hati-hati ya saudara ya. Jadi teruslah bertekun dalam membaca firman Tuhan dan dikatakan membangun diri sendiri. Kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan dalam. Berdoa dengan dalam artinya nggak hanya sekedar oh ya aku melakukan rutinitas berdoa. Yang penting aku udah doa pagi loh, doa malam. Mungkin saudara punya ada waktu doa siang, doa makan memang udah harus gitu ya. Nah kemudian itu menjadi bagian yang tidak pernah bisa dilepaskan dalam hidup kita. Di dalam doa ada pujian dan penyembahan. Di dalam doa ada ucapan syukur. Itu satu paket saudara. Jadi nggak hanya datang Tuhan, misalnya pagi-pagi ya, mungkin saudara pasti makasih Tuhan udah lindungi gitu ya sepanjang malam. Saya mau kerja, saya mau ini, berkati ini lah, seperti itu ya. Nggak seperti itu aja. Tetapi di dalam doa itu tuh ada satu paket. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Aduh saya emang nggak bisa memuji. Saudara bisa kalau saya kasih tip, nyetel lagu rohani, terus saudara ikut memuji, menyembah nama Tuhan, gitu ya. Setel lagi saudara berdoa sambil setel lagu rohani. Itu kalau saudara menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan. Tetapi berdoa itu nggak dibatasi seperti itu saudara. Ketika saudara terus yang sekolah, yang bekerja. Tapi dalam pekerjaan gitu. Ketika melayani mungkin customer atau lagi sekolah, saudara kan bisa juga terus menyembah Tuhan. Ya, di dalam hati saudara tuh klik sama Tuhan. Bukan berarti nanti saudara lagi ujian, misalnya lagi ujian, aduh nggak bisa itu, terus saudara berteriak-teriak Tuhan, gitu nggak seperti itu ya saudara. Tetapi berdoa yang dalam itu dari dasar hati kita. Saudara tetap connect sama Tuhan gitu ya. Ada pujian dan penyembahan selalu kepada Tuhan dan ucapan syukur saudara. Karena ucapan syukur ini mudah dikatakan tetapi cukup sulit dilakukan ketika kita berada dalam keadaan kondisi yang tidak kita inginkan. Tetapi Tuhan mengajar di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18 dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya, saya kasih satu contoh di dalam hal intimasi ini. Juga yang di dalamnya tadi intimasi itu kita harus cari Tuhan ya, beribadah, membaca firman, bertekun dalam membaca kitab gitu ya. Kemudian harus berdoa dengan dalam. Berdoa dengan dalam tuh berarti ada pujian penyembahan kepada Tuhan, ucapan syukur. Ini satu contoh dari 1 Samuel 1 ayat 10. Ini ketika Hana meminta anak ya kepada Tuhan. Dikatakan gini, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Mungkin saudara pernah mengalami hal ini. Saudara ketika dalam masalah, saudara nangis, udah gak tahu yang mau diucapin seperti apa. Itu pun doa loh saudara. Ketika hati saudara tapi kliknya sama Tuhan, bukan meratapi nasib ya gitu nangis, tapi tahu kemana saudara arahkan doa itu gitu ya. Mungkin saudara hanya bisa menangis, Tuhan, gak bisa ngomong, Tuhan bebannya berat. Tetapi Tuhan bisa menjawab doa lewat air mata saudara juga, gitu ya. Jadi nggak usah yang puitis. Kalau saudara yang mungkin masih bicara mudah untuk berdoa, tapi saya nggak bisa berdoa. Pasti pada bisa berdoa orang kita bisa berkomunikasi kan tiap hari, ketemu teman ngobrol sama teman aja kita bisa berjam-jam.
Kalau Tuhan menjadi sahabat kita, kita pasti bisa ngobrol sama Tuhan juga berjam-jam ya, di nama Tuhan. Nah itu yang pertama dikatakan, kedekatan itu dapat membangun kepercayaan. Ya, coba kalau kita makin jauh ya, nggak ibadah ya, sebulan nggak ibadah, setahun nggak ibadah, gimana kita bisa merasakan, sedangkan Tuhan tuh manggilin ya, mungkin Yuni, kenapa kamu tuh nggak baca firman Tuhan? Kenapa kamu nggak ke gereja? Terus kalau akunya nggak mau gitu ya, susah saudara. Itu nggak akan terjadi, membangun kepercayaan tuh nggak terjadi. Pilihannya ada dari kita. Tuhan tak ninggalin gitu. Jadi sangat salah kalau orang bilang Tuhan ninggalin aku. Mungkin pada ketika masalah itu datang kita merasakan kita sendiri gitu. Tetapi saya percaya ketika seseorang terus dibangun imannya dari mulutnya, nggak akan keluar seperti hal itu lagi. Semakin dewasa rohani seseorang, dari mulutnya tetap akan keluar pujian kepada Tuhan terutama. Kita bisa mungkin dikecewakan oleh manusia, kita bisa marah sama manusia, tetapi setiap orang yang makin tahu ya bahwa hidupnya itu milik Tuhan ya, sesulit apapun masalah dari mulutnya nggak akan keluar Tuhan kamu ninggalin aku, enggak gitu. Pasti saudara akan terus diberikan kekuatan menjalani prosesnya, amin. Yang makin dekat, justru makin dekat sama Tuhan. Dan yang kedua adalah integritas atau integrity. Integritas ini satu sikap atau karakter saudara, di mana antara pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan itu sama, nggak ada bedanya. Ada orang yang perkataan sama hati beda ya, tetapi kalau orang yang berintegritas ini nyambung semua, hati, perkataan, perbuatan, sama pikiran tuh selaras sejalan. Ya, yang termasuk integritas adalah diantaranya, mungkin banyak ya, tetapi saat ini saya hanya berbicara beberapa hal aja karena waktunya. Yang pertama, yang penting menurut saya di integritas adalah kejujuran, saudara. Saya akan men-sharekan beberapa contoh ya dari kejujuran ini. Diambil dari Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Ini tentang Yusuf. Ya, jadi integritas, orang yang berintegritas itu seperti apa? Yang pertama jujur. Ayat 3 dan 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lihat saudara ya, Yusuf ada di dalam buangan, dia jadi budak. Tetapi ketika dia dipercaya untuk bekerja di rumah seseorang yang kaya, dikatakan dia melakukan tugasnya dengan baik dan jujur, saudara. Sampai dipercayakan, dikasih kuasa. Itu kalau nggak dipercaya, nggak mungkin, saudara. Ya, berarti Yusuf ini luar biasa jujurnya. Bagaimana jika saudara diberikan kesempatan yang sama seperti Yusuf? Apa yang saudara lakukan? Di dalam ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ini ketika Yusuf diperhadapkan dengan istrinya Potifar yang mau mengganggu. Mungkin Yusuf ini kasep ya, cakep gitu, udah rajin, cakep, terpesona nih istrinya Potifar, istri loh gitu ya. Terus ada suaminya gitu ya, itu majikannya ya. Nah terus, sebab kau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, gitu ya. Tapi Yusuf tidak menggunakan kesempatan itu, ya. Berkat integritasnya Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah dan asetnya. Dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang. Namun karena rasa hormatnya kepada Tuhan, ia menolak diajak berzina oleh istri majikannya dan memilih lari, bahkan menerima resiko difitnah dan dipenjara. Itu kan yang didapat Yusuf, di penjara loh gitu. Tapi dia memegang teguh integritasnya, kejujurannya. Seberapa sering kita meremehkan atau mengesampingkan integritas dalam mengambil keputusan? Maukah kita mengorbankan tawaran atau jalan pintas yang nampaknya menggiurkan demi menyelamatkan masa depan kita? Ataukah
kita mementingkan kenikmatan sesaat yang akan memberi dampak buruk di kemudian hari. Tetap junjung tinggi kejujuran. Kita bisa saja berbohong kepada manusia, tetapi Tuhan tidak pernah bisa dibohongi, ya. Saat ini kasus korupsi banyak. Mungkin ketika mereka menikmati hasil korupsi enak-enak aja, tetapi cepat atau lambat segala sesuatu yang didasarkan oleh kebohongan pasti akan terbongkar, ya. Jadi tetaplah berbuat jujur. Itu integritas. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen kita akan baca dalam Daniel 6 ayat 10 sampai 12. Daniel 6 10 sampai 12. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Yang dilakukan Daniel adalah suatu komitmen kepada Tuhan. Dia diperhadapkan kalau melanggar perintah raja, dikatakan gua singa menanti. Tetapi dia tetap melakukan apa yang dia lakukan sehari-harinya. Berdoa kepada Allah itu dianggap salah oleh orang-orang yang tidak kenal Allah, gitu ya. Tetapi Daniel tetap menaikkan doa kepada Tuhan, dan itu membuat dia masuk ke lubang singa. Tetapi Tuhan gak meninggalkan dia, ya. Posisi Daniel sebagai pejabat ini membuat banyak pejabat lain iri dan tidak senang. Anak Tuhan, mungkin kita ditempatkan di posisi yang tinggi, banyak yang gak suka, banyak yang iri. Tetapi selama saudara tetap berkomitmen untuk melakukan yang benar, jujur, tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan gak ninggalin saudara. Walaupun mungkin di satu keadaan saudara diizinkan seperti Daniel masuk ke gua singa, menakutkan, ya. Mungkin kita ditinggalin sama orang-orang yang dihasut, gitu. Jangan mau dekat-dekat sama dia, ya. Tapi sama kita berlaku benar, maksudnya berlaku benar sesuai firman Tuhan, ya. Ngandelin Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Jujur gitu, komitmen untuk terus melakukan firman Tuhan. Saudara jangan takut, Tuhan pasti membela saudara, ya. Puji nama Tuhan. Ya, itu adalah sosok Daniel yang memiliki integritas, teguh memegang komitmennya di dalam doa dan memutuskan untuk tidak menyembah berhala, ya. Demikian juga kita harus kalau mau membangun kepercayaan, saudara harus pastikan bahwa satu-satunya Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan Yesus, ya. Menempatkan Tuhan di posisi yang layak, menempatkan Tuhan di posisi yang terbaik, memperlakukan Tuhan sebagaimana Dia sebagai Tuhan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab, saudara. Ini berhubungan dengan integritas. Jadi seorang yang berintegritas, selain dia jujur, berkomitmen, dia juga punya tanggung jawab. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk ini dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinan. Situasi sulit dihadapi, ya, ada penindasan, ketidakadilan, kekerasan, tetapi itu tidak membuat ia meninggalkan Tuhan. Habakuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang benar. Saudara, ketika saudara diperhadapkan posisi sulit, firman Tuhan pagi hari ini kayaknya nggak ada enak-enaknya, ya. Yang saya hadapi tadi diusung lah, di pembuangan, di penjara. Itu contoh-contoh yang harus, maksudnya kita waspada di dalam dunia sekarang ini. Nggak nikmatin yang enak-enak aja, saudara, ya. Ada pujian, walaupun dikatakan yang kita hadapi nggak baik-baik saja, tetapi ku mau tetap bersyukur, kan ada pujian demikian, ya. Jadi nggak semua berjalan baik loh, gitu, ya. Nggak semua berjalan sesuai maunya kita, gitu ya. Tapi kita nggak boleh pundungan sama Tuhan.
Tuhan mah nggak ngabulin permohonan aku, menung gitu, enggak ya, jangan. Tetapi pagi hari ini sharing firman Tuhan tentang membangun kepercayaan itu biar kita bisa ambil berkatnya atau hikmatnya, ya. Bahwa untuk membangun kepercayaan kita harus dekat sama Tuhan, itu pilihan, saudara. Dan harus membangun juga integritas. Ya, integritas tadi di dalamnya adalah kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab, gitu ya. Walaupun sulit, tetap jalankan tugas dan tanggung jawab, nggak boleh lari. Saudara mungkin saat ini dipercaya sama Tuhan di dalam satu pekerjaan, ya. Sulit mungkin dalam pekerjaan itu, tetapi jangan lari dari tanggung jawab, ya. Tapi tetap panduannya adalah real firman Tuhan. Ya, katakan salah kalau itu salah, kalau memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ikuti yang salah, gitu. Lakukan yang benar di tengah lingkungan saudara, dan saudara harus bisa mengambil putusan atau tindakan. Kalau ini nggak benar sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan. Termasuk pergaulan saudara. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kita mau memelihara kejujuran, komitmen, tanggung jawab. Nah, itu adalah orang yang memiliki integritas. Dia akan menjadi orang yang juga konsisten dalam melakukan, setia. Yang orang konsisten itu terus setia melakukannya, ya. Punya kedisiplinan dan juga punya ketaatan untuk mematuhi firman Tuhan. Punya hati yang tulus juga kepada Tuhan. Saudara mau? Ngantuk nih, mau nggak? Susah nih, nggak usah repot-repot juga. Yang penting mah hidup bener aja, gitu ya. Nggak ngelakuin yang salah, oke, it's okay, tetapi harus dibangun, saudara, ya. Dulu saya mungkin sampai saat ini pun suka gini ya, kalau misalnya dihadapi masalah suka gini, biarkanlah mengalir seperti air juga mengalir. Tetapi saudara, kita jangan terbawa arus yang mengalir seperti air gitu ya, tetapi nggak boleh terbawa arus gitu. Tapi kita harus pastikan fokus kita ini sama Tuhan gitu ya. Jangan nanti dibawanya kemana, ini maunya Tuhan padahal salah gitu. Enggak, saudara harus connect sama Tuhan. Ya harus cari Tuhan gitu supaya saudara tahu jawabannya dan tahu solusinya, ya. Terus mau bayar harga untuk menyenangkan Tuhan. Semua yang tadi dilakukan itu butuh bayar harga, saudara. Kalau saudara tidak mau bayar harga, contohnya ke dalam ibadah aja gitu ya. Ini hal-hal yang sederhana. Ya, ketika saudara nggak mau bayar harga untuk datang ibadah, saudara akan kehilangan satu berkat satu hari gitu. Nggak dengerin firman Tuhan. Oke, bisa lewat online. Oke, tapi rasanya beda loh saudara, ketemu gini. Ya. Nah terus udah gitu doa. Saudara melewatkan, saudara yang rugi gitu saudara. Banyak hal gitu ya. Itu harus mau bayar harga saudara. Juga bekerja bukan hanya karena upah. Banyak orang yang bekerja pasti yang dilihat gini, berapa gajinya gitu, pengen tinggi. Tetapi ada orang yang berani mengambil gini, bukan hanya ngelihat gajinya, tetapi saya mau ada pengalamannya. Ada yang seperti itu. Nanti Tuhan lihat gitu ya. Bahkan bosnya juga bisa melihat tadi. Kalau seseorang menjadi orang yang bisa diandalkan, nggak usah ngomong saudara. Nanti juga prestasi akan mengikuti, betul ya, gitu ya. Nanti Tuhan akan tempatkan dia di posisi-posisi yang terbaik, saudara. Begitu juga dalam pelayanan. Jangan pandang pelayanan itu diukur dengan uang. Banyak sekarang juga yang melayani, berapa PK-nya, gitu ya. Atau ada hamba Tuhan dipanggil gitu ya, berapa PK-nya, gitu ya. Istilahnya PK, padahal nggak digaji-gajinya dari Tuhan, gitu ya. Tetapi jangan bicara soal itu ya. Harus mau bayar harga, amin. Saudara mau bayar harga ya, tapi puji Tuhan di sini luar biasa jemaat Kalvari yang sederhana ini. Kalau nanti GBS Kalvari ini menjadi besar, tetaplah menjadi orang-orang yang mau bekerja buat Tuhan. Ya, amin, semangat. Saya kalau misalnya jemaat semangat, ini juga jadi ikut semangat loh. Ada perasaan gimana gitu di sini ya. Jadi ikut menggebu-gebu. Ya, kita boleh saling terus membangun. Terima kasih ya untuk dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari selama ini. Luar biasa ya. Tetap doakan kami juga. Orang Kristen yang punya integritas mampu bersuka cita di dalam Tuhan meski situasinya sedang tidak baik atau ditimpa kesukaran. Ya, walaupun kita mungkin dicurangi dalam pekerjaan, menghadapi masalah dalam pernikahan, atau mungkin memimpin orang lain yang tidak menyukai kita. Oke, kita harus tetap setia dan percaya dan mengandalkan Tuhan ya. Jangan meragukan kuasanya dan jangan meninggalkan iman kita. Di dalam Yudas 1 ayat 20 dan 21 dikatakan,
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara udah punya iman sama, aku percaya sama Tuhan, tapi harus dibangun, saudara. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Terus berdoa sama Tuhan supaya iman kita nggak gugur ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Keputusan ada di tangan saudara. Terus bangun kepercayaan kita pada Tuhan. Jadilah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Sebagai ayat terakhir di dalam Amsal 28 ayat 20a. Luar biasa saudara. Walaupun kalau tanpa membaca ayat ini pun pokoknya kalau kita cinta sama Tuhan nggak ada embel-embelnya gitu ya. Tetapi ini saya harus bacakan. Ini firman Tuhan loh dan pasti terjadi ya. Dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Kalau udah luar berkat, wih gitu luar biasa. Tetapi jangan hanya berkatnya aja, tetapi saudara harus mau bayar harga, dikatakannya melalui prosesnya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan pada pagi hari ini. Sebentar kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Biar kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menguduskan setiap kehidupan kita dari dosa-dosa yang mungkin kita lakukan tiap hari tanpa disengaja. Bukan sengaja hidup loh di dalam dosa ya, tapi darah dan daging kita ini kita harus terus berperan, harus menang ya. Biar kita minta pertolongan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup ini tidak menentu, Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi seluruh kehidupan kita. Setiap hari Rabu, kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan, kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus jam 6 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan momen berharga ini di mana Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bangkit dari kematian dan naik ke surga. So, jangan lupa hadir di ibadah ini dan hadir tepat waktu ya. Untuk para kamu wanita,
hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita yang teguh dalam Tuhan. Untuk Jumat malamnya kita akan ada tayangan Midweek Worship di YouTube channel GBS Calvary jam 8 malam. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Calvary agar Anda tidak ketinggalan setiap tayangan program dari gereja kami. Untuk anak youth, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Mari terus menjadi anak muda yang penuh semangat dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Dan untuk Calvary Kids di lantai 3. So, don't miss it out and I see you guys there. And for the next info. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. What's On adalah sebuah tayangan video di mana setiap informasi yang ada di dalam gereja bisa tersampaikan dengan baik. Dan setiap host di dalam video What's On yang Anda lihat setiap minggunya merupakan salah satu bentuk contoh dalam melayani Tuhan. So, bagi Anda yang tertarik ingin join dan belajar untuk melayani Tuhan dalam bidang host What's On, Anda bisa langsung kontak Instagram @GBS Calvary Sukabumi ya. God bless you! Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's On GBS Calvary Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Puji nama Tuhan. Biar kita memperhatikan pengumuman What's On tadi ya. Yang mau daftar jadi host What's On, generasi muda terutama, yuk daftarkan diri Anda di Instagram GBS Calvary Sukabumi ya. Kita mau sama-sama melayani.
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sudah mendapatkan jawaban doa. Bahkan Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan ketika kami melakukan firman Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang boleh percaya kepada Yesus melalui kehidupan kami. Karena kehidupan Kristus terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lawatan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk solusi yang Tuhan sudah berikan untuk masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya keluar dari tempat ini perkara ajaib, mujizat sedang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk Bapak Abun yang mengucap syukur pada hari ini pembukaan gerai yang kedua yang dimiliki oleh keluarga Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati apa yang dikerjakan oleh Pak Abun. Kami percaya tempat ini Giosain akan diberkati oleh Tuhan dan banyak pelanggan-pelanggan yang datang. Mereka boleh usaha ini boleh mendapatkan keuntungan buat keluarganya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan biarlah kami juga berdoa untuk anak-anaknya yang belum pergi ke gereja, supaya mereka juga sekali waktu nanti boleh datang ke tempat ini untuk berbakti bersama-sama dengan kami dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pada saat ini Tuhan Yesus, untuk bayi yang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan, jamah dengan kuasa bilu-bilu Tuhan Yesus. Kami percaya sakit apapun juga pada saat ini Tuhan sudah sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Dan kami percaya bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan seluruh penyakit bayi ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Januar yang beberapa hari yang lalu dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi kami percaya pada hari ini Pak Januar atau Papa Ting-Ting ini sudah dijamah oleh kuasa Tuhan Yesus, sudah mendapatkan kesembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat untuk Bapak Suli yang dalam sakit Tuhan Yesus, flu dan juga batu empedunya. Tuhan pada saat ini
Engkau akan jamah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Bapak Suli juga boleh disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus, mengalami mujizat dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, dan biarlah kami semua boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, memberkati studimu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Pergantian ke sebelah kerja manis gyoza nanti akan dibantu oleh Esther. Happy Sunday, Jesus Christ.